Assalamualaikum, Bu Anggun. Waalaikumsalam, Bu Caci. Oke, Bu Anggun, ini sudah saya rekam. Nanti monggo Bu Anggun dimulai kapan? Nunggu lengkap atau langsung dimulai saja? Monggo, ini sudah saya rekam posisinya. Ya, Tergantung mungkin kesepakatan. 5 menit lagi ya, Bu Caci ya. Nunggu teman-teman beberapa yang masuk. Oke, Ya. terutama yang Oke. presentasi Bu Anggun. Kalau yang presentasi pun hadir apa belum? Yang presentasi sudah yang dari mahasiswa KM, yang mahasiswa bio sudah atau belum Mas Prapto? Halo Mas Prapto. Mas Prapto belum gabung, Bu Anggun? Sudah Bu, yang Ferdian. Oh, Yang niku. Iya, kemarin tuh yang presentasi siapa ya kemarin? Widi terus siapa lagi Muhammad. Sudah ada apa belum ya? Halo anak-anak, Mbak Susi, mungkin bisa bantu Bu Anggun. Gimana Bu? Mbak Susi, yang presenternya kemarin sudah masuk, yang Mas apa? Kelihatannya belum Bu Anggun. Kelompoknya Widya belum ya? Ya, sama belum siapa? ya? Ya, yang Widya terus Mas Yusuf sama yang satunya lupa saya. Iya, oke, Widya sama Mas Yusuf belum. Oke. Muhammad Ilham Yusuf Bu. Bu Anggun, nanti kalau mau dimulai segera jenengan mulai saja tanpa memberitahu saya, soalnya ini saya ada kegiatan lain, Bu Anggun. Tapi posisinya sudah saya rekam. Ya, Bu Caci, siap. Oke. Bu Caci tinggal ya, teman-teman dan Bu Anggun. Ya, Bu Caci. Oke, Mas Ilham dan teman-temannya sudah masuk. Maaf Bu, saya Aziza Marina Devanti dari PBU Uniro 21 dari kelompoknya Mas Ilham. Maaf sebelumnya kelompok kita waktu luring sudah melakukan presentasi pada waktu hari Selasa Bu. Apakah ini diulang lagi? Betul Mbak Aziza, Mbak Widi sama Mas Ilham ya presentasi, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Siti Fauzia. Untuk materi selanjutnya baru kita diskusi bersama. Boleh bertanya ke kelompoknya Mbak Siti Fauzia, boleh bertanya ke kelompoknya Mbak Aziza gitu ya, karena teman-teman preview kan kemarin sudah bertanya, mungkin memberikan kesempatan ke teman-teman KM MBKM untuk bertanya ke kelompoknya Mbak Aziza, dan sebaliknya PBO yang bertanya ke kelompoknya Mbak Siti Fauzia gitu ya. Untuk penyampaian materinya tetap ya Mbak Aziza ya, oke ya, sudah siap ya sama Mbak Widi sama Mas Ilham. Mbak Aziza? Ya Bu, maaf. Siap ya, ini Mbak Widi sudah masuk. Ya Bu, sudah. Oke, ya wes. Bisa MBKM dulu Bu yang presentasi. Oh gitu, berarti materi yang selanjutnya ya. Ya Bu, soalnya Oke Bu, kita belum ada persiapan apa-apa. Kan kemarin PPT-nya sudah. Berarti Mbak Siti Fauzia pendidikan di era revolusi mental dulu ya. Halo Mbak Siti Fauzia, sudah siap nak? Iya Bu, sudah Bu. Oke, Mbak Siti Fauzia dulu ya. Nanti disambung materinya oleh Mbak Widi dan kawan-kawan, baru kita lakukan diskusi seperti itu ya, seperti biasa. Oke, bisa saya mulai ya Mbak Siti Fauzia? Bisa Bu. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya di Kimit pada sore hari ini ya. Untuk terutama yang PBIO juga sudah berseluruh kemarin, tapi kita review kembali materi filsafat pendidikan demokratis. Selanjutnya untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Siti Fauzia ya, tentang materi pendidikan di era revolusi mental yang nantinya akan dilanjutkan oleh kelompoknya Mbak Widi dan kawan-kawan tentang filsafat pendidikan demokratis, seperti itu. Baik, untuk yang materi pertama saya persilakan Mbak Siti Fauzia untuk share PowerPoint-nya yang nantinya dilanjutkan mempresentasikan materi tersebut dan dilanjutkan kelompok selanjutnya. Kemudian baru kita lakukan diskusi seperti itu. Terima kasih. Silakan Mbak Siti Fauzia untuk meng-share PowerPoint yang sudah dibuat. Ya, sebentar, Bu. Ini pakai HP atau laptop, Mbak Siti Fauzia? Pakai HP, Bu. Oke, enggak apa-apa. Sudah bisa ya kayak biasanya? Dibagikan layar atau share screen. Oke, sebelumnya untuk sore hari ini akan saya absen terlebih dahulu ya. Untuk mahasiswa MBKM, selain Mbak Siti Fauzia ada yang masuk room. Selain Mbak Siti Fauzia, saya persilakan untuk mengaktifkan Mbak Nada. Oke, Mbak Nada berarti dapat materi apa, Mbak? Mbak Nada urutan mahasiswa yang keberapa MBKM? Belum tahu, Bu, karena kemarin itu kan saya lambat masuk jadi. Oh gitu, oke. Untuk Mbak Nada, nama lengkapnya Mbak Nada gitu. Mbak Nada Minarti, Bu. Oh, Nada Minarti. Bentar. Sudah ini Mbak Siti Fauzia. Mbak Nada Minarti saya lihatkan Mbak ya. Untuk Mbak Nada. Nada Minarti. Oh, berarti sebelum Mbak Siti Fauzia Mbak Nada sebetulnya yang materi minggu kemarin Mbak Nada. Tapi Mbak Nada belum ya berarti. Berarti untuk yang minggu depan ya Mbak Nada yang materi yang pertemuan ke 14 ya, untuk yang mahasiswa PBIO ke pertemuan yang ke-13. Nah, untuk pertemuan yang ke-14 ini Mbak Nada berarti yang filsafat pendidikan masa depan ya. Untuk yang rekan-rekan mahasiswa PBIO berarti yang intelektualisme dan spiritualisme. Ya, seperti itu ya. Oke ya Mbak Nada ya. Berarti Sabtu minggu depan siap untuk presentasi filsafat pendidikan masa depan. Ya Mbak Nada, siap? Iya, Bu, insya Allah, karena Bu juga hari Sabtu itu bertepatan dengan kegiatan modul Nusantara. Setiap ini, setiap Sabtu. Iya, Bu, jadwalnya itu setiap Kamis dan Sabtu kami keluar untuk modul Nusantara. Jadi nanti saya konfirmasi kalau misalkan sudah siap. Itu tapi untuk Sabtu ini Mbak Nada kok bisa? Apa, Bu? Untuk Sabtu hari ini Mbak Nada kok bisa?
bisa ikut meet? Tadi kegiatannya cepat pulang karena hanya ada satu tujuan, hanya di Museum Dirgantara. Gitu. Untuk yang minggu depan kira-kira bisa enggak? Apa Bu? Bisa enggak Sabtu minggu depan? Nanti saya lihat dan acaranya Bu, kalau misalkan jadwalnya sampai sore karena lokasinya itu agak jauh Bu, di Candi Prambanan. Jadi nanti saya konfirmasi sama Ibu. Oke. Kalau begitu, nanti kalau Mbak Nada berhalangan, semisal berhalangan, berarti nanti bikin video ya untuk presentasi materi tersebut untuk menggantikan nilai filsafat pendidikan masa depan. Oh iya. Oke, Mbak Siti Fauzia sudah siap, Nak? Sudah bisa di-share? Halo? Sudah, oke. Oke, Mbak Siti Fauzia, saya persilakan untuk mempresentasikan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Fauzia Rahmanirasid dari Universitas Garut akan mempresentasikan materi pendidikan di era revolusi mental. Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat, baik pemerintah atau rakyat, dengan cara yang tepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategi yang diperlukan oleh bangsa dan negara, sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Revolusi mental mengubah cara pandangan, pikiran, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Mendengar kata revolusi mental bukanlah hal yang baru bagi bangsa Indonesia, karena sebelumnya Presiden pertama Insinyur Soekarno telah mencetuskan ini. Namun belakangan ini kata revolusi mental tengah hangat menjadi topik pembicaraan, karena kata revolusi mental ini menjadi jargon atau program pemerintah Presiden Jokowi yang tertuang dalam Nawacita poin ke-8. Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta. Nawa yang artinya 9 dan cita adalah harapan atau agenda dan keinginan. Pembangunan manusia. Pembangunan manusia melingkupi 3 dimensi, yaitu yang pertama sehat, cerdas, dan berkepribadian. Yang pertama sehat berarti dimulai dengan fisik kita yang senantiasa fit dan bugar. Kedua, cerdas berarti mengarah pada otak kita yang selalu berpikir dan diasah sehingga memiliki kemampuan analisis yang tajam dan berkualitas. Sedangkan berkepribadian adalah kaitannya dengan kehendak yang berbudi pekerti luhur. Perlukah revolusi mental? Perlunya revolusi mental adalah karena penyakit seperti emosi atau mental akan berdampak pada individu berupa malasnya seseorang dan tidak mempunyai karakter. Kemudian dampaknya akan menular kepada masyarakat yang ditandai dengan gangguan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kecemburuan sosial. Lebih jauh lagi akan berdampak negatif pada bangsa dan negara. Bangsa kita akan lemah dan menjadi tidak bermartabat. Kemudian produktivitas dan budaya saing kita menjadi rendah. Rumusan agenda prioritas pembangunan. Hal ini ditetapkan pada saat pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala yang diberi nama Nawacita.
Adapun rumusan agenda prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Yang kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Yang keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegak hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang keenam, mewujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera. Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Yang kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai Oke, sudah Mbak Fauzia? Halo Mbak Fauzia, sudah nak? Mbak Siti Fauzia? Halo? Mbak Siti? Mungkin Bapak susah. Sudah nak ya? Mbak Siti Fauzia? Ini Mbak Siti Fauzia tidak ada di tempat? Di sini tidak ada Mbak Siti Fauzia. Mbak Siti Fauzia tidak ada. Oke, nanti mungkin Mbak Siti akan bergabung lagi ya. Sekarang kita lanjutkan yang materi selanjutnya.
Silakan Mbak Widi dan teman-teman. Halo Ibu. Ibu. Ya. Saya Husni, Bu. Saya nggak bisa pakai HP saya, Bu. Soalnya HP-nya lagi mau diperbaikin. Ya, pakai nama Salsabila. Oke, Mas Husni. Ya Ibu, mohon maaf ya Bu. Jadi pakai HP Ya, itu tidak ini. apa-apa. Ya, tidak apa-apa Mas Husni. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, kelompoknya Mbak Widya, Mbak Aziza, dan Mas Ilham, saya persilahkan share screen materinya dan menjelaskan materi yang sudah disusunnya. Terima kasih. Mbak Widya. Bentar ya, Bu. Ya. Ini mungkin Mbak Widya sama Mbak Aziza dalam perjalanan kelihatannya. Ya, ditunggu sebentar. Oke, Bu, maaf ya, Bu. Saya bekerja, Bu. Iya, enggak apa-apa. Nanti sambil bekerja enggak apa-apa ya. Izin dulu sebentar ya, Mas Ilham. Oke? Iya. Mungkin Mas Ilham bisa share materinya dulu, share screen materinya dulu. Nanti sembari Mbak Aziza sama Mbak Widya sudah di tempat, baru nanti dipresentasikan. Ini Mbak Siti menghilang, Mbak Siti Saya nggak bisa, Bu, share screen. pakai HP Mas nggak bisa. Bu, saya izin mungkin boleh, Bu. Oh iya, terima kasih Mas Alfa. Ya, dibantu Mas Alfa. Terima kasih Mas Alfa. Makasih, Alfa. Baik, saya mulai ya, Bu. Ya, Mbak Alfa, saya persilakan. Mbak Aziza, Mbak Aziza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Diperkenalkan nama saya Indah Melina J. Evanti dan rekan saya Widya Stuti Adi Syafa dan Muhammad Ilham Yusuf akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai filsafat pendidikan demokrasi di Indonesia. Next, Mas. Pokok bahasan yang akan kita bahas yakni pertama ada pengertian demokrasi, nilai-nilai demokrasi, model demokrasi, hubungan demokrasi dan Islam, pelaksanaan demokrasi di Indonesia, pendidikan demokrasi, serta ada pengembangan demokrasi melalui pendidikan. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kedaulatan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan atau kedaulatan yang berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Next, Mas. Nilai-nilai yang ada di dalam demokrasi yakni adanya toleransi, bebas menggunakan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak bergantung pada orang lain, saling menghargai, mampu mengembangkan diri, serta kebersamaan dan keseimbangan. Model-model demokrasi yakni demokrasi liberal didasarkan pada filsafat
kenegaraan bahwa manusia adalah makhluk individu yang bebas. Hal ini banyak menimbulkan benturan sehingga menjadi individu-individu dalam masyarakat membentuk persekutuan bersama. Demokrasi komunis, pada demokrasi ini hanya dibenarkan hidup satu partai. Demokrasi komunis sebagai wujud perjuangan ideologi komunis. Demokrasi ini ada yang tumbuh dan melalui gerakan revolusioner. Demokrasi ini berada pada kondisi era posiliberalis. Hubungan demokrasi dan Islam. Secara sederhana ada 3 kecenderungan mengenai pola hubungan antara Islam dengan demokrasi, yaitu Islam dan demokrasi dipandang sebagai 2 sistem politik yang berbeda. Islam berbeda dengan demokrasi. Islam dipandang sebagai suatu sistem nilai yang akomodatif terhadap demokrasi yang didefinisikan secara prosedural dan dipraktekkan di Barat. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Widya. Silahkan Mbak. Tes. Sudah kedengaran apa belum ya? Apa itu? Tes. Sudah kedengaran? Ya, sudah Mbak Widya. Alhamdulillah sudah. Selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 45 sampai 59. Demokrasi ini menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Kelemahannya adalah memberi peluang untuk dominasi partai-partai dan DPR. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 65. Dalam demokrasi ini banyak aspek yang telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Sampai 28. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal demokrasi ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR. Yang terakhir, demokrasi Pancasila era Orde Baru, tahun 98 sampai sekarang. Demokrasi ini berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan pertimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Next, Mas. Selanjutnya adalah pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang berperilaku dan bertindak demokratis. Pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks, dalam hal ini adalah untuk pendidikan formal, seperti di sekolah, non-formal di luar sekolah, dan informal pergaulan di rumah dan masyarakat. Mempunyai visi sebagai wahana substansif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, dan konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Yusuf. Oke, selanjutnya saya yang akan mempresentasikan mengembangkan demokrasi melalui pendidikan. Upaya untuk menanamkan dan mengembangkan demokrasi melalui jalur pendidikan formal, salah satunya dengan adanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan demokrasi sejalan dengan kurikulum PPKN, di mana kurikulum PPKN yang telah ditetapkan oleh sekolah terkandung makna sosialisasi, aktualisasi, konsep sistem, budaya, serta praktek demokrasi dan keadaban. Penerapan kurikulum PPKN dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan tradisi demokrasi yang harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda dan masyarakat. Kesimpulan,
Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi sama-sama bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi bagi individu-individu untuk mampu hidup bersama sebagai masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat yang demokratis akan terwujud jika warga masyarakat memiliki dan mengedepankan sifat-sifat dan karakter yang mendukung demokrasi. Sifat-sifat dan karakter yang mendukung demokrasi memiliki kemampuan memahami perbedaan masing-masing individu, berhak menjadi dirinya sendiri dan pengakuan atas kesetaraan, yaitu tidak ada seseorang yang lebih superior atas yang lain, memiliki keinginan dan kemampuan berkomunikasi tentang berbagai perbedaan, memiliki kemampuan memecahkan konflik secara damai dan senang, berkomunikasi serta mengambil keputusan secara demokratis. Oke, terima kasih Mas Ilham dan rekan-rekan yang lainnya. Oke, untuk teman-teman yang lainnya, mungkin ada yang ditanyakan terkait yang dipresentasikan oleh Mbak Siti Fauzia sama Mas Ilham dan kawan-kawan. Tetapi untuk yang masuk di Gimit pada sore hari ini, selain Mas Kusni, ada Mbak Nada, kemudian ada siapa lagi yang mahasiswa MBKM? Mbak Siti Fauzia sudah masuk ya? Oke, baik, berarti nanti yang rekan-rekan mahasiswa PBIO ataupun sebaliknya nanti saling tukar ya. Berarti kalau yang mahasiswa PBIO nanti bertanya ke Mbak Siti Fauzia, dan sebaliknya Mas Kusni, Mbak Nada, dan Mbak Siti Fauzia nanti bisa bertanya ke kelompoknya Mas Ilham. Oke, saya persilahkan. Baik, dimulai dari saya dulu ya Bu. Ya, silakan Mas Kusni untuk bertanya. Berarti pada ini materi yang barusan disampaikan oleh Mas Ilham dan rekan-rekan. Oke, silakan Mas Kusni. Baik, terima kasih Bu. Saya mohon izin bertanya terkait demokrasi. Terkait di Indonesia sekarang ini kan sistemnya demokrasi sekarang ini. Tapi kok kenapa ya masyarakat sekarang ini merasanya sekarang ini sistemnya bukan demokrasi, tapi sistem otoriter gitu. Padahal sesuai dengan undang-undang Indonesia sekarang ini sistemnya demokrasi, tapi rasanya itu seperti rasa sistem otoriter gitu. Itu gimana penjelasan menurut rekan-rekan pemateri gitu. Mungkin itu saja Bu. Oke, terima kasih. Ya, makasih Mas Kusni. Mungkin teman-teman MBKM yang lainnya ada yang ingin didiskusikan, Mbak Nada, Mbak Siti Fauzia, saya persilakan untuk materi yang barusan disampaikan. Terus yang Mas Prapto dan rekan-rekan mungkin bisa bertanya untuk Mbak Siti Fauzia. Saya persilakan. Izin bertanya Bu kepada Mbak Siti Mbak Siti Fauzia. Fauzia. Oke, silakan Mbak Ayun. Mbak Siti dicatat ya nanti siapa yang dulu yang mau menyampaikan, saya persilakan. Saya mau bertanya tentang revolusi mental. Apa saja gerakan revolusi mental? Sudah Bu. Oke, terima kasih Mbak Ayun. Sudah dicatat ya Mbak Siti Fauzia ya. Oke, untuk rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, ada yang ingin didiskusikan kembali? Saya Bu. Oke, Mbak Susi, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Siti Fauzia, bagaimana cara membangun mental health di era revolusi seperti sekarang ini, sedangkan kondisi tidak memungkinkan untuk mendukung perkembangan mental yang baik bagi generasi muda. Terima kasih. Bisa diulang Mbak pertanyaannya? Bagaimana cara membangun mental health atau kesehatan mental
di mana kondisi sekarang ini tidak memungkinkan karena terjadi banyak konflik, banyak seperti permasalahan-permasalahan yang tidak kurang mendukung adanya kesehatan mental yang baik. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya supaya kita pribadi generasi muda sekarang ini bisa memiliki mental health. Oke, terima kasih Mbak Susi. Yang teman-teman MBKM lainnya ada yang ingin ditanyakan untuk materi demokrasi? Biar sama-sama dua. Kalau ada seperti itu Mbak Nada ataupun Mbak Siti sebaliknya untuk bertanya ke rekan-rekan mahasiswa, ke Mas Ilham dan kawan-kawan. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan lagi untuk sesi pertama? Kalau sudah cukup mungkin dari rekan-rekan mahasiswa yang presenter, Mas Ilham dan kawan-kawan sama Mbak Siti Fauzia, mungkin kalau yang sudah bisa menjawab untuk didiskusikan bersama. Permisi Bu, saya mau izin menjawab pertanyaan dari Mas Husni. Ya, silakan Mbak Aziza. Menurut kelompok kami mengenai pertanyaan tersebut, mengapa kita merasa demokrasi sekarang itu bukan kayak demokrasi gitu ya? Menurut kami bisa kita lihat, memang benar Mas, demokrasi sekarang tidak terlihat seperti demokrasi yang dulu. Bisa kita lihat saat sekarang, pada saat ini atau era saat ini, banyak penguasa negara atau badan-badan hukum itu menerapkan hukumnya itu tumpul ke bawah. Jadinya kayak semisal yang korupsi aja puluhan miliar saja dihukumnya itu cuma 3 tahun, sedangkan yang mencuri ayam bisa dihukum puluhan tahun. Oke, Mbak Aziza, sudah seperti itu. Bagaimana Mas Husni? Alhamdulillah bisa dipahami. Oke, Mbak Aziza, ada yang ingin ditambahkan? Dan menurut kelompok kami juga kan tadi demokrasi sudah adanya kebebasan berpendapat, karena kan semakin kebebasan kita berpendapat, semakin mengajukan pendapatnya, kalau kita merasa adanya sistem ini bukan kayak tidak sama lagi seperti dulu gitu loh Bu, karena adanya kebijakan pemerintah yang itu tidak dipandang bagi masyarakat, itu tidak layak untuk dijalankan. Ya, oke. Gimana Mas Husni? Sudah? Mungkin Mas Ilham bisa menambahi. Gimana Mas Husni? Sudah? Kalau dari saya, kalau nggak ada tambahan sudah paham. Tapi kalau masih ada yang nambahi nggak apa-apa lah. Oke, siap. Ada yang ingin ditambahkan rekan-rekan mahasiswa terkait pernyataan Mbak Aziza tadi terkait sistem demokrasi sekarang ini? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk kelompoknya Mbak Aziza dan untuk Mbak Siti. Mungkin Mbak Siti sudah ada jawaban yang nanti bisa didiskusikan bersama Mbak Siti.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Ya, silakan Mbak. Pertanyaan Mbak Ayun. Tadi pertanyaannya apa saja gerakan revolusi mental? Seperti yang kita ketahui ya, gerakan revolusi mental itu adalah upaya kolektif bangsa Indonesia, baik penyelenggara negara, dunia usaha maupun masyarakat, untuk mewujudkan perilaku baru yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai strategis instrumental revolusi mental yang meliputi integrasi etos kerja dan gotong royong. Sesuai dengan Inpres nomor 12 tahun 2016, gerakan revolusi mental menyasar pada gerakan perubahan 5 corak nasional, yaitu yang pertama gerakan Indonesia Melayani, yang kedua gerakan Indonesia Bersih, yang ketiga gerakan Indonesia Tertib, yang keempat gerakan Indonesia Mandiri, dan yang kelima gerakan Indonesia Bersatu. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan atau menyanggah. Mbak Siti Fauzia, izin bertanya lagi ya, apakah gerakan 5 ini sudah dipraktekkan di negara kita, negara Indonesia? Mbak Siti Fauzia, dengar pertanyaan saya? Bagaimana Mbak? Coba ulangi lagi. Apakah 5 gerakan itu sudah diterapkan di negara kita, negara Indonesia, Mbak? Halo, gimana Mbak? Sudah? Mbak Ayun? Halo Mbak Ayun, sudah? Iya, Bu.
Sudah nak ya, Mbak Ayun? Sudah? Tidak kedengaran, Bu. Tidak terdengar? Enggak. Yang dari Mbak Siti Fauzia tadi? Iya, Bu, jawabannya Mbak Siti Fauzia nggak kedengeran. Oke, diulangi lagi Mbak Siti Fauzia. Maaf, Bu. Mohon maaf ya Mbak Siti Fauzia. Mbak Ayu tadi mungkin jaringannya enggak stabil, jadinya enggak kedengeran. Gak apa-apa ya Mbak Fauzia ya. Macam-macam revolusi mental tadi disampaikan lagi. Yang macam-macamnya, Bu. Iya. Bu, contohnya, Bu, diterapkannya. Oh, bukan pengertiannya, jadinya jenis revolusi mental ada beberapa itu. Contohnya gitu ya Mbak Ayun ya. Ya, apakah udah diterapkan di negara kita gitu loh, Bu, yang apakah sudah ada atau sudah diterapkan di kita di negara kita Indonesia ini seperti itu Mbak Ayun. Oke, Mbak Ayun bisa dipahami? gimana, Bu? Mbak Fauzia belum jawab, Bu. Belum dengar. Ya, sebentar, saya lagi nyari. Ya, oke, sebentar, tidak apa-apa. Berarti mungkin bisa dilanjut kelompoknya Mbak Aziza dulu deh ya. Yang pertanyaan kedua, nanti sekalian sembari Mbak Siti Fauzia. Dilanjut Mbak Siti Fauzia gitu ya. Oke, Mbak Aziza, bisa mungkin disampaikan ke rekan-rekan mahasiswa untuk pertanyaan yang kedua. Halo, Mbak Aziza. Mbak Aziza dan rekan-rekan, Mbak Widya, Mas Ilham. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi kan kalian dapat 2 pertanyaan. Dari siapa ya, Bu? Ya, Cuma bukan satu. pertanyaan satu lagi. Oh, yang tadi berarti untuk Mbak Siti Fauzia ya, dari Mbak Ayu sama Mbak Susi. Ya, keliru Bu Anggun berarti. Oke, ya keliru berarti Bu Anggun. Tadi yang kelompoknya Mbak Aziza hanya 1 pertanyaan saja ya. Oke Mbak Nada, halo Mbak Nada, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke kelompoknya Mbak Fauzia, Mbak Nada Minati, halo. Iya, Bu. Halo. Ya. Saya tertarik di materi Bu, ini yang pendidikan di era revolusi mental. Oh, yang revolusi mental berarti punyanya Mbak Siti Fauzia. Bisa bertanya, Bu? Boleh. Oh ya. Jadi pertanyaan saya untuk kelompok yang membawakan materi ini, apakah pendidikan temannya Mbak Nada ini? Ya, Bu. Teman MBKM yang untuk revolusi mental itu. Oh, teman saya, Bu. Apakah saya boleh memberikan pertanyaan untuk kelompok tersebut, Bu? Boleh. Nah, pertanyaan saya, apakah pendidikan yang berbasis revolusi mental ini sudah diterapkan di Indonesia? Nah, sebutkan contohnya. Kemudian kalau misalkan belum terlaksana, apa kendala-kendala sehingga hal tersebut bisa tidak terlaksana? Itu yang dari saya, Bu. Ini juga sekalian menjawab punyanya Mbak Ayun ya, benar ya Mbak Ayun? Hampir mirip ya, implementasi dari revolusi mental, benar ya Mbak Ayun ya? Iya, Mbak. Oke. Iya, Bu. Nanti bisa sekalian Mbak Siti Fauzia berarti jawab Mbak Ayun ataupun Mbak Nada ya. Oke, silakan Mbak Ayun. Mbak Siti Fauzia kalau sudah. Iya, Bu.
Di sini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari Mbak Ayun. Selama 4 tahun berjalan, banyak yang merasakan dampak dari gerakan nasional revolusi mental. Dimulai dari inisiatif-inisiatif kecil, gerakan revolusi mental bergerak dari bawah, dari nadi-nadi masyarakat yang juga menginginkan perubahan. Pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala konkret memberikan contoh serta teladan bagaimana revolusi mental dijalankan. Belusukan, dialog langsung dengan masyarakat, mendorong semua jajaran pemerintah untuk melayani dan berorientasi sebaik-baiknya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengelola pemerintahan dengan transparan atau akuntabel, dan banyak hal lainnya. Jika ada pertanyaan apa bukti konkretnya, deretan angka dan data bisa menggambarkan apa saja yang sudah dicapai. Tapi gerakan ini bukan sebatas angka. Gerakan ini mengajak semua untuk bersuara dan berubah. Seperti itu, Mbak Ayun. Bagaimana? Sudah puas atau tidak? Maaf Mbak, tadi keluar sendiri, bisa diulangi lagi. Oke, saya ulangi kembali. Gerakan nasional revolusi mental ini adanya pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala. Mereka telah memberikan contoh serta teladan bagaimana revolusi mental dijalankan. Di antaranya belusukan, dialog langsung dengan masyarakat, mendorong semua jajaran pemerintah untuk melayani dan berorientasi sebaik-baiknya, mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengelola pemerintahan dengan transparan atau akuntabel, dan banyak hal lainnya. Tapi jika ada pertanyaan apa bukti konkretnya, deretan angka dan data bisa saja menggambarkan apa saja yang sudah dicapai. Tapi gerakan ini bukan sebatas angka. Gerakan ini mengajak semua untuk bersuara dan berubah. Begitu, Mbak Ayun. Maaf, untuk Mbak Fauza ini tadi contohnya diterapkannya itu pas Presiden Jokowi sama Wapres Yusuf Kala. Iya, berarti tahun lalu. Iya, Mbak. Maaf Mbak Fauzia, tadi kan pertanyaannya kan untuk saat ini, berarti pada masa sekarang, bukan pada masa yang lalu. Oh iya, sebentar. Atau barangkali dari teman-teman ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ayun? Bisa diulang pertanyaannya Kak, sempat bisa membantu. Saya ulangi atau diulangi sama Mbak Siti Fauzia ya? Oke, gini saya tengahin. Tadi kan berarti Mbak Ayun, intinya Mbak Ayun sama Mbak Nada, intinya kan sama kan ya, bertanya apakah di Indonesia ini sudah revolusi mental ini sudah dilakukan. Benar seperti itu ya Mbak Ayun dan Mbak Nada? Terus Iya, implementasinya itu apa gitu ya Mbak Ayun ya? Iya. Nah, revolusi mental. Nah, di sini apakah sudah ada Bu, apalagi di ranah pendidikan. Nah, kan dari kurikulum pun kita sudah mengarah ke kurikulum K13 yang mana menekankan pada karakter, ya kan?
Nah, mental itu kan tadi hubungannya dengan apa, Mbak Siti Fauzia? Berarti kan mental. Apa Mbak Siti Fauzia? Mental kan berarti kemampuan dalam berpikir, ya, dalam menahan diri, dalam berperilaku, pokoknya apa, mengelola emosional dan lain sebagainya, ya kan? Nah, di dalam kurikulum K13 itu juga sudah ada pendidikan karakter, ya kan? Makanya kita dalam mendidik siswa tidak hanya menekankan pada kognitif dan keterampilan saja, ya kan? Sosialnya juga perlu, apa namanya, spiritualnya juga perlu. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari revolusi mental di dalam pembelajaran. Nah, kemudian ke sini sekarang ke arah yang baru. Nah, di sini kan ada suatu terobosan menteri baru, ya kan, Mas Nadiem, itu bahwasanya untuk ujian nasional diganti dengan AKM, dan juga apa namanya, AKM itu ada literasi numerasi, ya kan, literasi numerasi, kemudian literasi, kemudian numerasi, dan satunya adalah pelajar Pancasila. Nah, itulah pergeserannya. Sekarang kan juga kita berhubungan dengan revolusi mental, ya. Itu juga merupakan suatu terobosan atau pembaharuan di dalam pembentukan mental atau karakter dari peserta didik kita. Nah, berarti pertanyaannya apakah sudah ada di Indonesia? Ya, berarti dijawab oleh Mbak Siti, ya, sudah ada. Di dalam kurikulum pun sudah kita laksanakan seperti itu. Sekarang pembaharuannya juga sudah ada implementasinya di dalam pendidikan, terutama dalam pembelajaran. Seperti itu, ya, Mbak Siti dan Mbak Ayu sama Mbak Nada. Ya, bisa dipahami? Ya, Ibu, baik, terima kasih. Terus tadi jenisnya ada apa saja, Mbak Siti Fauzia? Jenis revolusi mental. Yang pertama apa tadi? Yang pertama ada Gerakan Indonesia Melayani. Kedua, Gerakan Indonesia Bersih. Gerakan Indonesia Tertib. Keempat, Gerakan Indonesia Mandiri. Dan kelima, Gerakan Indonesia Bersatu. Nah, itu nanti dijelaskan satu-satu. Indonesia Bersih berarti karakter apa sih yang ada di dalam revolusi Indonesia Bersih itu? Nah, berarti mungkin dengan menanamkan hidup bersih, hidup sehat kepada siswa yang dimasukkan dalam kurikulum di pembelajaran kesehari-hari ataupun PJOK, seperti itu, penjaskes, seperti itu, kemandirian dalam semua mapel bisa, kan, seperti itu, ya. Kemudian apalagi tadi? Apalagi? Gerakan Indonesia Tertib. Ya, Indonesia Tertib berarti disiplin, ya kan? Kalau di dalam pembelajaran kita menanamkan karakter disiplin, seperti itu, ya, Mbak Siti dan Mbak Nada dan Mbak Ayu serta teman-teman yang lainnya, ya, bisa dipahami, ya, seperti itu. Sama apalagi tadi yang belum? Indonesia Bersatu berarti menekankan pada kebersamaan, ya, kemudian cinta terhadap tanah air, seperti itu, ya, Mbak Siti Fauzia, ya, dan rekan-rekan. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami Mbak Ayun sama Mbak Nada dan Mbak Fauzia? Ya, bisa, Bu. Oke, bisa dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Mbak Ayun sudah, ya, sama Mbak Nada, ya, sudah cukup, ya? Ya, Bu, sudah. Oke, selanjutnya yang tadi pertanyaan kurang satu, ya, Mbak Siti Fauzia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Susi, bagaimana cara mengembangkan mental health? Kalau dari pandangan saya sendiri,
itu harus dari kitanya sendiri dulu, harus menanamkan sifat positif. Jadi semua juga emang berawal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, maka semua yang akan kita keluarkan positif juga. Kalau kita berpikiran negatif, ya keluarnya juga akan negatif lagi. Seperti itu, Mbak. Tapi kan pikiran yang positif juga harus didukung oleh kondisi lingkungan yang turut mendukung supaya pikiran itu berkembang dengan positif. Nah, pertanyaan saya itu jika lingkungannya tidak kondusif, Mbak. Oke, bisa dipahami Mbak? Apa coba yang bertanya tadi? Ya Mbak Susi, bagaimana Mbak Susi? Kan membangun mental health tadi yang dijawab Mbak Siti Fauzia dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana? Tapi yang saya tanyakan itu ketika bagaimana kita membentuk suatu mental health untuk berpikir positif jika lingkungan di sekitar kita itu tidak kondusif, gitu Bu. Iya, oke. Berarti ya betul kata Mbak Siti, kalau lingkungan tidak mendukung berarti yang berperan sangat aktif adalah diri kita sendiri, seperti itu Mbak Susi ya. Sehingga pikiran-pikiran negatif, misalkan ada berita-berita yang tidak benar, hoax seperti itu ya, dan lain sebagainya, berarti kita yang harus membentengi diri sendiri untuk berpikir positif, sehingga nanti kita akan memiliki mental yang baik seperti itu, yang tinggi seperti itu ya. Tapi alangkah lebih baiknya juga jika disertai dengan lingkungan yang baik juga. Jadi pokoknya intinya pada pemikiran diri kita sendiri harus positif, intinya seperti itu. Walaupun ada hal yang istilahnya membuat kita ragu, membuat kita itu ya, apa namanya, untuk berpikir negatif. Nah, yang bisa membentengi diri kita sendiri, kita berusaha untuk berpikir secara positif sehingga kita dapat memiliki mental yang baik seperti itu. Ya, Mbak Siti. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman? Gimana Mbak Susi? Saya kira sudah cukup dengan penjelasan Ibu Anggun tadi, sudah memuat dokumen dari Mbak Siti Fauzia, sehingga saya dapat mencerna jawabannya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mbak Susi ya. Seperti itu. Sebetulnya juga harus ada sinergi antara lingkungan dan diri kita sendiri, seperti itu. Tapi tadi kan kasusnya jika lingkungan tidak mendukung, berarti yang berperan aktif adalah diri kita sendiri untuk menolak segala macam hal yang bisa membuat kita down, maksudnya bisa membuat kita berpikiran rendah seperti itu, berpikiran negatif seperti itu, sehingga kita tidak bisa berpikir maju, tidak bisa memiliki mental untuk jauh ke depan yang lebih baik seperti itu ya. Oke, baiklah, terima kasih Mbak Susi, terima kasih Mbak Siti Fauzia. Sudah Nak? Yang kita diskusikan kiranya sudah cukup ya. Oke ya, kita lanjutkan minggu depan ya Nak ya. Berarti minggu depan Mbak Nada ya yang bertugas sama yang kelompok untuk materi yang pertemuan 13, terus Mbak Nada untuk yang pertemuan 14 di hari Sabtu. Terus kemudian Bu Anggun juga izin ke rekan-rekan mahasiswa Senin dan Selasa Bu Anggun ke Surabaya sehingga tidak bisa luring. Semisal mau luring boleh diganti hari Rabu, nanti kita koordinasikan bersama ya. Nanti saya akan WA Mas Rafa atau di grup. Oke, terima kasih ya rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf kita sore-sore ada yang
kampus Merdeka, ada yang kerja dan lain sebagainya, ada yang mau Nusantara seperti itu. Tapi kita tetap bisa bergabung bersama, bisa diskusi bersama pada sore hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih izin list semuanya ya.